Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Alfiansyah dengan NIM 2241012037. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Abu Yasalek Sarolangun. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PPMDI dengan dosen pengampu Bapak Rian Hidayat MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai latar belakang pembaruan Islam, dampak kolonialisme, dan ketertinggalan dunia Islam. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan peradaban Islam modern. Ketika membicarakan dunia Islam, kita tidak dapat melupakan fakta bahwa umat Islam pernah menjadi pelopor kemajuan dunia. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan kebudayaan. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat pendidikan yang didatangi oleh para pelajar dari berbagai penjuru dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut berubah. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, sementara bangsa-bangsa barat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keadaan ini menimbulkan kesadaran di kalangan para pemikir muslim bahwa diperlukan suatu gerakan pembaruan agar umat Islam dapat bangkit kembali dan mampu menghadapi tantangan zaman. Untuk memahami proses tersebut, kita perlu mengetahui latar belakang munculnya pembaruan Islam, dampak kolonialisme terhadap dunia Islam, serta berbagai faktor yang menyebabkan ketertinggalan umat Islam. Yang pertama akan kita bahas mengenai latar belakang pembaruan Islam. Pembaruan Islam atau tajdid adalah usaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam agar tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Hadis, serta menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Pembaruan Islam bukan berarti mengubah ajaran Islam, melainkan mengembalikan umat Islam kepada pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan mendorong mereka untuk lebih maju dalam kehidupan. Gerakan pembaruan muncul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kemunduran ilmu pengetahuan. Salah satu penyebab utama munculnya pembaruan Islam adalah kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan muslim menghasilkan berbagai karya yang berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Mereka melakukan penelitian dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, fisika, kimia, dan filsafat. Namun, setelah masa kejayaan tersebut berakhir, semangat penelitian dan pengembangan ilmu mulai menurun. Banyak lembaga pendidikan tidak lagi menjadi pusat inovasi sebagaimana sebelumnya. Akibatnya, umat Islam mulai tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, berkembangnya sikap taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami alasan dan dasar pemikirannya. Dalam beberapa periode sejarah, sebagian masyarakat muslim lebih banyak menerima pendapat ulama terdahulu tanpa berusaha melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan yang baru muncul. Hal ini menyebabkan kreativitas berpikir menjadi berkurang dan kemampuan umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman menjadi lemah. Padahal Islam mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan melakukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, melemahnya persatuan umat. Faktor berikutnya adalah melemahnya persatuan umat Islam. Setelah runtuhnya beberapa kerajaan besar Islam, muncul berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Perpecahan tersebut mengakibatkan dunia Islam kehilangan kekuatan politik yang sebelumnya mampu melindungi dan mempersatukan umat. Kondisi ini membuat negara-negara Islam lebih mudah dipengaruhi, bahkan dikuasai oleh bangsa asing. Keempat, kemerosotan moral dan sosial. Beberapa tokoh pembaruan juga menilai bahwa
kemunduran umat Islam disebabkan oleh menurunnya kualitas moral masyarakat. Nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab tidak lagi diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kemajuan yang pernah dicapai umat Islam menjadi sulit dipertahankan. Kelima, kelemahan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di banyak wilayah Islam belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan zaman. Pembelajaran seringkali hanya berfokus pada hafalan dan kurang memberikan ruang untuk penelitian, eksperimen, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keadaan ini membuat kualitas pendidikan tertinggal dibandingkan negara-negara barat. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kemajuan barat. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan yang pesat. Peristiwa Renaissance dan kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di Eropa menjadi awal perkembangan besar dalam berbagai bidang. Kemudian, revolusi industri semakin mempercepat kemajuan teknologi, ekonomi, dan kekuatan militer negara-negara barat. Kemajuan tersebut membuat bangsa barat menjadi kekuatan dominan di dunia. Selanjutnya yang kedua, masuknya kolonialisme. Kemajuan barat mendorong negara-negara Eropa untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia dan Afrika. Banyak wilayah Islam akhirnya jatuh ke tangan penjajah seperti Inggris, Prancis, Belanda, Italia, dan negara Eropa lainnya. Penjajahan ini menimbulkan kesadaran bahwa umat Islam harus melakukan perubahan agar mampu membebaskan diri dari ketertinggalan dan dominasi asing. Yang ketiga, kontak dengan dunia modern. Melalui hubungan perdagangan, pendidikan, dan perjalanan internasional, umat Islam mulai melihat kemajuan yang dicapai bangsa barat. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan di kalangan intelektual muslim mengenai penyebab kemajuan barat dan kemunduran umat Islam. Dari sinilah lahir berbagai gagasan pembaruan yang bertujuan memperbaiki kondisi umat Islam. Selanjutnya, poin yang kedua akan kita bahas mengenai dampak kolonialisme terhadap dunia Islam. Kolonialisme adalah sistem penguasaan suatu wilayah oleh negara lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, dan strategis. Kolonialisme memberikan dampak yang sangat luas terhadap dunia Islam. Pertama, dampak politik. Dalam bidang politik, kolonialisme menyebabkan banyak negara Islam kehilangan kedaulatannya. Pemerintahan yang sebelumnya dipimpin oleh penguasa muslim digantikan oleh pemerintahan kolonial. Masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan politiknya sendiri. Selain itu, penjajah sering menerapkan politik pecah belah untuk melemahkan persatuan masyarakat. Strategi ini membuat masyarakat lebih mudah dikendalikan dan sulit melakukan perlawanan. 2. Dampak ekonomi. Dalam bidang ekonomi, tujuan utama kolonialisme adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari wilayah jajahan. Sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan negara penjajah. Hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perdagangan lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dibandingkan masyarakat setempat. Akibatnya, banyak wilayah Islam mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Perekonomian lokal menjadi lemah karena lebih difokuskan pada kebutuhan penjajah daripada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu dampak pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kolonialisme membawa dua pengaruh sekaligus. Di satu sisi, banyak lembaga pendidikan Islam tradisional mengalami kemunduran, namun di sisi lain, sistem pendidikan modern mulai diperkenalkan. Melalui pendidikan modern, masyarakat mulai mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di bangsa barat. Meskipun tujuan awalnya untuk mendukung kepentingan kolonial, pendidikan modern kemudian menjadi sarana munculnya generasi terdidik yang memperjuangkan kemerdekaan. 4. Dampak sosial. Kolonialisme mengubah struktur sosial masyarakat. Muncul kesenjangan antara kelompok yang memperoleh akses pendidikan dengan kelompok yang tidak dapat kesempatan tersebut. Setelah itu, penjajah sering menciptakan stratifikasi sosial yang menguntungkan kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Yang kelima, dampak budaya. Masuknya budaya barat membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat.
cara berpakaian, pola pikir, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat mulai mengalami perubahan. Sebagian masyarakat menganggap budaya barat lebih maju, sehingga meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama yang dimiliki. Kondisi ini menjadi tantangan bagi umat Islam dalam mempertahankan identitas dan karakter keislamannya. 6. Dampak positif yang tidak disengaja. Walaupun kolonialisme lebih banyak memberikan dampak negatif, terdapat beberapa dampak positif yang muncul secara tidak langsung. Pertama, munculnya kesadaran nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Kedua, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketiga, munculnya organisasi sosial dan keagamaan yang berupaya memperbaiki kondisi masyarakat. Keempat, lahirnya para tokoh pembaruan yang berusaha membangkitkan kembali kejayaan umat Islam. Poin ketiga yang akan kita bahas mengenai ketertinggalan dunia Islam. Setelah mengalami masa penjajahan yang panjang dan berbagai permasalahan internal, dunia Islam menghadapi kondisi ketertinggalan dalam berbagai bidang. Ketertinggalan ini terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, pendidikan, industri, dan politik. 1. Ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat negara-negara barat berhasil menciptakan berbagai inovasi teknologi, banyak negara Islam masih tertinggal dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jumlah ilmuwan, pusat penelitian, dan publikasi ilmiah di banyak negara Islam masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju. 2. Ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang belum merata menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan akses pendidikan, sarana pembelajaran, dan tenaga pendidik yang berkualitas. 3. Ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Banyak negara Islam bergantung pada ekspor bahan mentah dan belum mampu mengembangkan industri secara maksimal. Ketergantungan terhadap teknologi dan produk luar negeri menyebabkan daya saing ekonomi menjadi rendah. 4. Ketertinggalan dalam bidang politik. Beberapa negara Islam menghadapi konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan perpecahan internal yang menghambat pembangunan nasional. Kondisi ini menyebabkan berbagai program pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, poin keempat adalah tokoh-tokoh pembaruan Islam. Melihat kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran, muncul sejumlah tokoh pembaru yang berusaha mencari solusi. Di antaranya adalah yang mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan penjajahan. Kemudian, yang menekankan pentingnya pendidikan, penggunaan akal, dan pembaruan sistem pembelajaran. Selanjutnya, ada yang menyebarkan gagasan pembaruan, mulai berbagai tulisan dan aktivitas dakwah. Mereka meyakini bahwa kebangkitan umat Islam hanya dapat dicapai melalui pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, persatuan umat, dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Beberapa tokoh yang berperan dalam gerakan pembaruan Islam antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis, meningkatkan pendidikan, serta penguasaan ilmu pengetahuan modern. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa pembaruan Islam muncul sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam dan tekanan kolonialisme Barat. Faktor internal seperti menurunnya ilmu pengetahuan, berkembangnya taklid, lemahnya persatuan, dan sistem pendidikan yang kurang berkembang turut menyebabkan kemunduran tersebut. Di sisi lain, kolonialisme memberikan dampak besar dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Akibat berbagai faktor tersebut, dunia Islam mengalami ketertinggalan dibandingkan bangsa-bangsa Barat. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengambil pelajaran dari sejarah dengan memperkuat pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, umat Islam dapat kembali menjadi masyarakat yang maju, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.